Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Aulia Rahma. My student ID number is 24412050000 and 5. I'm from 3MMPIA at Pasca Sarjana Win Saizu Purwokerto. And in this video, I would like to share a book review that I have read and learn in this semester, tepatnya pada mata kuliah Manajemen Supervisi dan Evaluasi Pendidikan. Oke, baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke buku reviewnya gitu, alangkah baiknya kita menyamakan persepsi dulu mengenai apa sih sebenarnya supervisi pendidikan itu. Oke, baik teman-teman, supervisi gitu ya. Pada dasarnya supervisi itu berasal dari dua kata gitu, yaitu super and vision. Super ini bisa kita artikan, bisa kita pahami sebagai higher than other gitu ya, atau lebih tinggi daripada yang lainnya secara kedudukannya gitu, bisa mengawasi, bisa mengamati, bisa mengontrol. Adapun yang namanya vision itu adalah kemampuan individu, kemampuan seseorang dalam mengamati atau melihat gitu ya, apa yang nampak dan merasakan apa yang tidak nampak tapi nyata gitu, ada halnya gitu. Mudahnya dalam manajemen organisasi yang namanya supervisi ini bisa juga kita pahami sebagai bentuk pengawasan atau pengontrolan agar apa? Agar tujuan dari organisasi tersebut bisa tercapai, terwujud secara maksimal. Nah, adapun jika kita jika kita kaitkan dengan yang namanya pendidikan gitu, supervisi pendidikan, berarti supervisi dalam dunia pendidikan ini bisa kita pahami sebagai upaya pengontrolan, pengawasan, guna apa? Guna memastikan apa-apa yang berjalan, apa-apa yang terjadi di dalam instansi pendidikan itu berjalan sesuai dengan yang seharusnya, agar apa? Agar tujuan dari pendidikan tersebut bisa tercapai secara maksimal. Nah, kemudian teman-teman, dalam pertemuan kali ini, bukan pertemuan sebenarnya, dalam video ini saya akan membahas book review, atau saya akan mereview buku tentang supervisi dan pembinaan guru karya Bapak Dr. Novan Ardiwiyarni MPDI. Nanti bukunya akan muncul di sini. Oke, baik teman-teman, dalam bukunya ini beliau Bapak Novan di bab 1 mencatat atau menuliskan mengenai tentang konsep supervisi pendidikan. Jadi dalam bab ini beliau membahas apa sih sebenarnya supervisi itu, dari mana asal katanya gitu, terus arti secara luasnya apa dari berbagai ahli supervisi pendidikan itu, apa artinya, ruang lingkupnya apa saja, fungsi-fungsinya apa saja, siapa sih yang bisa menjadi supervisor, siapa sih yang bisa disupervisi atau yang menjadi supervisor, kemudian hal-hal apa saja gitu yang bisa disupervisi, itu dibahas di bab pertama, atau di bab tentang konsep supervisi pendidikan. Adapun teman-teman, di bab 2 ini beliau membahas mengenai manajemen supervisi kelas. Nah, pada bab ini beliau menyoroti bahwa sebenarnya dalam pembelajaran di kelas, guru merupakan bintang utama gitu. Guru merupakan tokoh utama di dalam kelas. Maka dari itu supervisor yang mengamati guru itu gitu. Bagaimana cara guru itu menciptakan lingkungan atau iklim kelas yang nyaman gitu. Bagaimana cara menyampaikan materinya, metode pembelajarannya, terus juga selain itu juga supervisor juga mengamati sarana prasarana yang ada di dalam kelas tersebut apakah menunjang gitu ya, atau mungkin bisa juga di tata letaknya, tata ruangnya, dan lain sebagainya. Nah, selain itu di bab ini beliau juga membahas mengenai jenis dari supervisi kelas. Setidaknya ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada unannounced visitation, atau visitasi atau kunjungan yang tidak ada pemberitahuannya. Jadi ya sudah, supervisor masuk ke dalam kelas secara mendadak gitu, lalu melakukan penilaian terhadap terhadap guru yang sedang mengajar di kelas tersebut. Sebenarnya ini ya hal bagus ya teman-teman. Jadi
supervisor tuh bisa melihat bahwa oh ternyata seperti ini gitu ya, keadaannya seperti itu seperti ini tanpa adanya rekayasa dan lain sebagainya. Hanya saja minusnya terkadang ada guru atau individu yang akhirnya ngeblank karena gugup dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya teman-teman, yang kedua itu apa? Ada ini teman-teman, supervisi kelas dengan memberitahu atau unannounced visitation. Jadi supervisor itu memberitahu dulu nih ke guru yang bersangkutan, atau mungkin bisa diberikan jadwal bahwa misal bapak atau ibu A tanggal sekian, jam pelajaran kesekian nanti supervisi di kelas ini, di kelas A, B, C dan seterusnya gitu. Nah, sebenarnya hal ini baik juga ya teman-teman gitu. Secara secara tidak langsung kan otomatis guru akan mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, terus mempersiapkan materinya yang terbaik gitu. Hanya saja minusnya kadang-kadang ya itu tadi, adanya manipulasi, bukan manipulasi sebenarnya, adanya tidak senatural gitu, tidak senatural ketika sidak dadakan gitu. Karena kan biasanya orang ketika disupervisi kan pasti akan menampilkan penampilan terbaiknya gitu. Jadi sebenarnya bagus gitu, cuman ya tadi minusnya di situ. Jadi kurang real bila dibandingkan dengan bagaimana kegiatan belajar mengajar di kesehariannya. Lalu yang selanjutnya teman-teman, itu ada supervisi kelas berdasarkan undangan atau visit up on invitation. Jadi kalau di sini berarti supervisor atau guru yang akan disupervisi lah yang mengundang supervisor. Jadi ya sudah, sesiapnya si sesiapnya si supervisor tersebut gitu, kapan dia siap untuk disupervisi gitu. Minusnya ya mungkin untuk orang-orang yang kesadarannya kurang, untuk individu-individu yang kesadarannya kurang, kadang-kadang mundur-mundur teman-teman. Tapi di sisi lain, sisi positifnya, karena dia tahu kapan dia siap, otomatis ya pasti cara mengajarnya dan lain sebagainya pasti akan maksimal. Jadi seketika disupervisi pun akan besar kemungkinan hasil supervisinya pun besar, seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang selanjutnya yaitu bab ketiga. Bab ketiga ini di buku membahas mengenai supervisi akademik. Secara garis besar, mudahnya supervisi akademik ini bisa dipahami sebagai proses supervisor gitu ya, supervisor untuk menilai kemampuan pedagogi dari guru gitu, dari guru yang disupervisikan gitu. Jadi dinilai nih sejauh mana sih dan sebaik apa sih si guru itu mengimplementasikan bidang keahliannya, bidang keilmuannya gitu. Lalu yang selanjutnya di bab keempat itu ada supervisi klinis. Nah, sebenarnya cukup menarik teman-teman di supervisi klinis ini. Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai klinis gitu, itu kan kita pasti lebih sering connect ke dunia kesehatan. Nah, tidak berbeda jauh konsepnya. Jadi kalau misalkan di dunia kesehatan kan orang yang sakit gitu ya, orang yang membutuhkan yang datang kepada dokter. Nah, begitupun juga dengan supervisi klinis, ini adalah orang atau guru atau mungkin siswa yang membutuhkan yang datang ke supervisornya gitu. Berarti kalau misalkan guru mungkin bisa datang ke bagian kurikulum atau mungkin ke kepala sekolah untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dia hadapi, yang sedang dia rasakan dan sedang dia alami selama dia belajar atau bekerja sebagai guru di instansi tersebut. Kemudian setelah itu ya dianalisis, dicari bersama apa sih sebenarnya masalah utama dari masalah-masalah tersebut. Nah, kemudian dirumuskan atau diresepkan jalan keluar gitu. Jalan keluar yang terbaik itu sebenarnya yang seperti apa. Seperti itu teman-teman kalau misalkan untuk supervisi klinis. Lalu yang selanjutnya ada ini, supervisi literasi digital. Oke, jadi tentang supervisi literasi digital ini teman-teman, sebenarnya ini supervisor gitu ya, supervisor di suatu instansi pendidikan ya memastikan bahwa tenaga pendidik dan kependidikannya itu memiliki kompetensi gitu ya, atau bisa mengintegrasikan keilmuannya dengan teknologi-teknologi yang ada saat ini gitu. Terus juga bagaimana cara tenaga pendidik dan kependidikan itu berinovasi, berkreasi dengan media-media yang ada, dengan teknologi-teknologi yang ada gitu. Itu masuk ke dalam
supervisi literasi digital. Lalu teman-teman di bab selanjutnya, di bab 6 gitu, ada materi mengenai pembinaan sebagai bekal pengembangan diri guru. Jadi di bab ini secara garis besar beliau gitu ya, Bapak Novan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang biasanya dihadapi oleh guru gitu ya, terutama di belakang ini, di akhir-akhir ini, di zaman ini, tentang niatnya, tentang komitmen menjadi guru dan lain sebagainya. Itu banyak sekali dibahas di sini. Ini sangat menarik teman-teman untuk dibahas sebenarnya. Lalu yang selanjutnya di bab ke-7 beliau itu membahas mengenai pembinaan terhadap kemampuan berkomunikasi pada guru. Dalam bab ini beliau membahas mengenai bagaimana sih cara guru seharusnya berkomunikasi dengan siswa, berkomunikasi dengan rekan sejawat, atau berkomunikasi dengan masyarakat sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Tapi teman-teman, meski demikian gitu ya, sebenarnya bab 7 ini merupakan bab menarik teman-teman gitu ya. Akhir-akhir ini gitu banyak seliweran di TikTok dan lain sebagainya, itu banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi bahwasanya guru gitu ya, guru di saat ini, guru sekarang gitu ya, guru di zaman ini tidak seperti yang zaman dulu gitu. Jadi kalau dulu tuh pulang kerja masih berbaur dengan masyarakat dan lain sebagainya gitu kan, sedangkan guru-guru yang zaman sekarang yang terutama yang seumuran dengan saya, mungkin Gen Z dan lain sebagainya, ya pulang sekolah langsung istirahat gitu loh. Bahkan tidak sedikit guru-guru muda gitu, Gen Z terutama, yang akhirnya setelah pulang kerja ya sudah menutup diri dari masyarakat gitu dan lain sebagainya. Ini merupakan fenomena yang menarik untuk dibahas gitu. Mungkin barangkali bisa dijadikan bahan penelitian, bahan pembahasan di karya-karya berikutnya. Baik teman-teman, demikianlah review buku dari saya gitu. Jujur overall secara keseluruhan memang buku ini worth it ya teman-teman gitu. Jadi memang sangat bagus, sangat membantu, apalagi saya dulu S1-nya bukan dari background pendidikan. Saya orang klinis, jadi ketika saya masuk S2-nya di pendidikan ini sangat membantu sekali. Hanya saja akan lebih baik lagi mungkin bisa ada nih tabel atau mungkin subbab yang membahas mengenai secara khusus gitu ya, mengenai perbedaan secara spesifik, apa sih perbedaannya supervisi kelas, supervisi klinis, supervisi akademik dan sebagainya. Itu kelebihan bisa dibikin tabel, kelebihannya apa, tujuannya apa, fungsinya apa, itu jujur akan sangat membantu dan akan lebih membantu. Kemudian sebenarnya juga ya lumayan banyak typo, cuman itu bukan suatu masalah, itu tidak mengganggu saya dalam memahami buku ini. Sekian review buku dari saya atas segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang saya sampaikan. Saya haturkan maaf yang sedalam-dalamnya, tulus dari lubuk hati saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.